Tapi ada nggak sih perubahan tuh antara cowok lokal sama cowok bule gitu? Ini suamiku ini bukan tipikal yang aku nggak mau makan di warteg, aku nggak mau naik bus, enggak. Dia tipikal yang sambil dengar dungdat nggak? Lagu dungdat. oh dia suka loh. Halo Bontengers, hari ini aku bersama teman aku yang pernah muncul di YouTube channel aku, di mana kita buat challenge makan pedas-pedas. Ini dia. Hai, ketemu lagi kita. Nama kamu siapa? Aku Wida. Wida. Iya. Ini Buli Bonteng. Oke Bonteng. Salah ya. So guys, jadi ini adalah wanita yang sudah menikah dengan cowok bule 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Maaf, suaminya orang mana? Suamiku orang Belarus. Belarus. Iya. Wah, kenapa sekarang? Baru aja kemarin teman aku Vika Kolesnaya nikah sama Billy, juga orang Belarus sama orang Indonesia. Kenapa ya? Oh, sepertinya Belarus mulai semakin terkenal ya. Belarus, hidup Belarus. Hidup Belarus. Belarus betul-betul negara yang indah. Jadi aku sudah pernah ke Belarus. Pernah ke Belarus? Iya. Culture shocknya apa? Culture shocknya pastinya lebih ke cuaca ya. Cuaca. Pasti dong, orang Iya. Indonesia pasti kedinginan. Tapi pas aku ke sana itu pertama kali itu saat lagi musim setelah winter apa? Apa tuh? Aduh, bahasa Indonesia aku jelek lagi. Ya pokoknya Kamu tanya orang bule. spring. Oh, spring. Iya. Oh, oke. Jadi di sana itu cuacanya spring. Itu dan di sana itu ya Belarus itu negaranya bersih banget. Bersih banget. Nggak ada itu aku lihat seperti sampah di jalanan. Jujur sekali. Ya maaf ya, kita harus mencontoh sesuatu yang baik. Orang Indonesia, bukannya aku mau menjelekkan, tapi kita sebagai orang Indonesia kita harus mencontoh sesuatu hal yang baik. Kenapa enggak kita praktekkan gitu? Karena semua itu kan sebenarnya kembali lagi ke diri kita ya. Kita mau disiplin atau enggak. Kalau kita orang Indonesia mau disiplin, kita bisa sebenarnya kayak nyebrang jalanan. Di sini kita harus stop gitu ya. Bahkan motor atau mobil masih ada yang terus jalan. Oh iya. Tapi kalau di sana itu pejalan kaki jadi ratu atau raja. Nah, mungkin dari satu sisi juga kayaknya lebih apa ya, hukumnya itu gede banget kayaknya di Belarus. Jadi kalau misalnya mereka nyebrang, waduh salah banget nih mobil gitu. Iya benar, kalau misalnya melanggar itu nanti ada dendanya. Tadi saya bilang sebenarnya balik lagi ke diri kita mau disiplin apa enggak. Menurut kamu orang Belarus jutek nggak? Karena suaminya jutek nggak? Karena kan biasanya bilangnya kalau bule tuh orang Indonesia tuh kan baik, suka senyum. Tapi orang Belarus atau orang Jerman juga mereka tuh kan judes. Oke. Jadi begini. Memang itu salah satu culture shock juga ya. Pas ke sana kita biasa di Indonesia kalau bahkan sama orang yang nggak dikenal kita melihat santun, iya kan? senyum Iya, gitu kan. iya. Tapi pas di sana, pas sampai sana kita coba senyum, dia dengan wajah yang gitu. Orang gelo. Tapi suamiku sebelumnya sudah info ke aku supaya aku nggak terlalu kaget. Nanti kalau kamu sudah di sana, kamu mau senyum sama orang, ya dia nggak senyum balik, jangan kaget. Tapi tetap dong aku kaget. Iya pasti. Aku gini, ini orang kenapa ya? Dia lagi marah ya atau gimana ya gitu. Iya. Gitu. Tapi suaminya judes waktu kenal. Suamiku enggak. Enggak. Dari awal sampai sekarang dia nggak pernah berubah. Dia selalu aslinya dia seperti itu ya, seperti itu dari awal. Dia nggak buat di awal aja pas mau baru kenalan dia baik, romantis, enggak. Sampai sekarang pun dia tetap bahkan lebih sayang, lebih baik lagi, treat aku treat me like a queen. Tapi pernah nikah sama cowok Indonesia? Ya pernah. Sayangnya nggak berhasil pernikahan aku yang
itu ya. Buat aku ambil hikmahnya saja, aku ambil yang baik-baiknya, yang buruknya sudah. Tapi ada nggak sih perubahan tuh antara cowok lokal sama cowok bule gitu? Perubahan ya, dari sifat ya, atau Mungkin dari sifat, dari budayanya, apa ada misunderstandingnya gitu? oh iya, kalau dengan Indonesia pastinya kita dengan mudahnya, kita sama-sama orang Indonesia, komunikasi pastinya lebih enak gitu kan, lebih mau marah-marah pun bla 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 gitu ya. Oh, dia bisa lebih banyak pakai kayak anjing gitu ya. Oh no. Aku sih nggak pernah ya. Marah-marahnya aku nggak pernah berkata seperti itu. Aku marah-marah tapi nggak pakai kata-kata kasar seperti itu. Kalau dengan orang Indonesia ya secara komunikasi pastinya lebih enak, lebih apa ya, mengekspresif, bisa tuh. Tapi kalau sama suamiku sekarang, kalau mau marah itu ya aku harus mikir dulu gitu. Oh, itu alasannya kalian harus nikah sama cowok bule. Nggak ngerti bahasanya, nggak bisa berantem. Bahasanya bahasa yang dia gunakan sehari-hari itu kan dengan keluarga, dengan temannya pakai bahasa Rusia. Kalau sama aku dia pakai bahasa Inggris, tapi dia bisa juga bahasa Indonesia gitu kan. Iya, dia smart banget, dia bisa bahasa Indonesia, tapi untuk sehari-hari komunikasi aku sama suamiku itu pakai bahasa Inggris. Perlu banget nggak sih belajar bahasa Inggris? Karena kan susah bahasa Inggris juga ya. Ya benar, kalau untuk teman-teman yang saat ini ingin punya pacar atau calon suami orang luar, bahasa Inggris itu harus, karena kalau calon pasangan kamu atau pacar kamu itu nggak bisa bahasa Indonesia, nanti komunikasi bagaimana? Karena menurut aku di dalam suatu hubungan itu yang paling penting itu komunikasi. Betul. Kalau misalnya nanti udah miskomunikasi, apa jadinya berantakan gitu. Jadi setidaknya ya bahasa Inggris itu harus bisa. Kalau untuk suaminya ya, dia sudah berapa lama di Indonesia? Dia sudah mau 9 tahun. Oh 9, Iya. Lama juga ya? Iya, dia cinta banget sama Indonesia. Oh, boleh tahu gimana cara awal pendekatannya, terus gimana cara jatuh cinta dan kenalnya di mana gitu? Oke. Ini menarik. Ini menarik. Catat baik-baik. Aku kenal sama dia itu dari dating online. Harus disclaimer ya. Tidak semua kamu mencari calon pacar atau calon suami di dating app itu jelek, karena konotasinya itu kan kalau kamu kenal dengan seseorang melalui dating app itu kan jelek gitu ya. Saat itu ya aku kenal dia lewat dating app, salah satu dating app, tapi sayangnya aku lupa loh namanya apa. Aku nggak bisa info guys namanya apa, aku beneran lupa. Karena setelah aku ketemu sama dia, kita sama-sama delete itu dating app-nya. Oh, lucu banget. Gitu. Jadi kita delete itu dating app dan kita sudah fokus dengan hubungan itu gitu. Sebenarnya aku tuh pengen ingat supaya untuk memori kan. Iya, kayak screenshot gitu, terus oh ini tuh chat pertama kita tuh. Iya gitu, tapi sayangnya aku lupa nama dating app-nya apa. Tapi gini, harus hati-hati juga kalau bermain dating app. Nggak semua orang di sana itu baik, karena aku pun ketemu sama suamiku ini nggak langsung ketemu, karena maksudnya nggak langsung match dengan dia saat itu. Aku dengan orang lain juga match, tapi setelah kita ngobrol-ngobrol kok kayaknya nggak serk gitu ya di hati. Pengen cuman main atau apa ya gitu. Sedangkan usiaku udah segini, aku bilang aku nggak mau main-main, aku mau sesuatu yang serius. Tapi satu hal juga yang aku mau garis bawahi, tidak menutup kemungkinan juga kamu bisa bertemu jodoh kamu di dating online. Betul. Emang sih. Nah, satu hal lagi ya, karena identiknya itu orang khususnya cewek Indonesia ya, kamu bule hunter gitu. Oh iya kan, mungkin kamu sering dengar itu. Itu negatifnya ya yang aku terima saat aku misalnya jalan dengan suamiku, lagi jalan-jalan, banyak orang melihat kayak bule hunter. Tapi kan aku nggak bisa menjelaskan
ke orang bahwa dia suamiku. Sorry ya, apa salahnya jadi bule hunter? Aku juga orang Indonesia hunter gitu loh. Aku juga kan hunter, jadi jodoh. Karena konotasinya bule hunter itu hanya mau apa ya, just for fun, hanya untuk senang-senang aja. Cuman mau deketin bule itu hanya untuk ambil, let's say, minta uangnya, hanya untuk have fun gitu. Jadi sebenarnya konotasi bule hunter itu jadi jelek ya. Sekali lagi balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Preferensi kita itu, kita mau cari yang untuk have fun atau yang mau serius. Kalau aku saat itu, aku strict banget bahwa kalau kamu cuma have fun, sudah aku cut. Aku nggak akan balas-balas chat dari mereka. Dan akhirnya aku ketemu dengan suamiku ini. Waktu kecil, tipenya bule atau orang lokal? lokal? Enggak. No, orang enggak ada bayangan aku mau sama bule gitu. Jadi tapi setelah ya aku dengan yang pernikahan aku itu gagal, aku mencoba untuk membuka diri, nggak hanya apa ya dengan orang Indonesia, tapi aku lebih open minded. Iya. Gitu. Dan satu hal lagi yang harus dicatat, tidak semua bule itu baik juga loh. Ada yang sama kok, ada yang tukang selingkuh juga, ada yang suka main banyak cewek, seperti mencari jerami dalam terbalik, mencari jarum dalam jerami gitu. Jadi apa tuh? Mencari jarum dalam jerami. Itu apa artinya? Jadi jerami itu istilahnya dunia gitu ya. Dan jarum itu kita. Tidak akan mudah mencari seseorang, let's say saya mencari suami saya sekarang di dalam dunia yang sangat besar ini. Betul. Jadi setelah aku gagal di pernikahanku itu, aku kurang lebih 8 tahun aku sendiri. Iya, jadi nggak sebentar. 8 tahun. Iya. Sayangku, sabar ya. Kalau misalnya kalian suami kalian selingkuh, pacar kalian selingkuh, orang Indonesia gak cocok, mungkin jodoh kalian adalah cowok bule. Mungkin. Kemungkinannya besar sekali. Apakah dia tahan di Indonesia gara-gara ada bidan di sini atau apa alasannya? Kalau dari cerita dia di awal itu, dia datang ke Indonesia karena bisnis. Lalu pertama kali dia datang ke Indonesia, dia tadinya nggak tahu Indonesia tuh di mana gitu kan. Ini apa sih Indonesia gitu kan. Lalu pas dia datang pertama kali, dia jatuh cinta sama Indonesia. Sebelum ketemu sama aku, tapi dia memang sudah langsung jatuh cinta sama Indonesia. Makanan lokal juga? Wah, dia pencinta makanan Indonesia. Iya banget. Aku tuh nggak bingung ya kalau mau masak gitu ya. Ya 50-50 lah. Kalau mau makanan Indonesia, ayo. Mau western ya apalagi gitu kan. Tapi dia lebih seringnya setiap hari itu makanan Indonesia. Ini bagus banget. Tapi ada beberapa tuh orang, misalnya bule tuh yang mungkin kurang suka pergi ke warung-warung lokal gitu. Menurut kamu semua bule kayak gitu? Enggak. Kenapa aku bilang enggak? Karena suamiku, dia itu biasa pergi ke warteg. Iya. Oh my god. Iya, dia ke warteg tahu beli apa? Tebak. Daging kobra. Enggak, kayak ekstrim gitu ya. Dia ke warteg itu beli itu loh, tempe tepung itu loh. Dia pergi ke sana beli tempe tepung karena dia suka banget sama tempe. Oh ya. Iya, jadi dia pergi ke warteg tuh spesial beli tempe goreng. Tempe doang. Iya. Makan tempe doang 1 kilo gitu. Iya. Ini mungkin masalah juga sangat sering berada di Indonesia, tapi gimana ibu kamu, reaksi ibu kamu, terus ibunya suaminya, gimana reaksi mereka? Mertuanya. Pertama kali aku mau kenalin suamiku ke ibu aku. Ibu aku sama sekali nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Sama sekali. Asli orang mana ibunya? Kita asli orang Jawa Tengah, Klaten. Ibu aku itu setiap harinya ngomong pakai bahasa Jawa mix sama Indonesia. Jadi waktu itu aku bawa dia ke rumah, aku kasih surprise. Aku nggak bilang kalau aku mau
bawa suamiku ini gitu kan, lalu datang Dia ke nggak rumah. tahu itu orang Nggak bule. tahu. Nggak tahu orang. Tapi kamu bilang ini aku mau datengin suami, kenalin suami aku gitu. Aku bilang aku mau bawa temen aku ke rumah, aku bilang Teman gitu. teman kamu Iya. oke. Tiba-tiba bule gitu. Terus pas buka pintu, ibu aku, Kok gitu. tinggi sekali, Iya. orangnya putih lagi. Saat itu untungnya suamiku kan bisa bahasa Indonesia ya. Jadi ya komunikasinya sekarang pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi lucu kalau ngelihat ibu aku lagi ngobrol sama suamiku itu, aku diam, aku liatin tuh mereka tuk. Abis itu aku tanya ke suamiku, kamu ngerti ibu ngomong apa? Iya, ngerti. Lancar ya komunikasinya. Iya. Tapi sayangnya aku nggak ketemu sama ibu mertuaku karena beliau sudah meninggal. Oh iya. Karena waktu COVID beliau meninggal tahun 2020, jadi aku nggak sempet ketemu sama beliau. Tapi Gitu. sekarang suaminya punya istri, Iya. biar juga tidak sendirian gitu ya. Tapi mungkin beberapa orang, setahu aku, beberapa orang malah jadi senang kalau nggak ada mertua karena kadang-kadang kan mertuanya suka kayak Iya, ya, tahu kan? apalagi mertua Indonesia ya, maksudnya di Indonesia itu biasanya katanya, ih nanti mertua kamu jahat lah apa, atau ikut campur ya, maaf ya gitu, nggak semuanya seperti itu, tapi ya aku ada pengalaman dari teman aku, ada juga yang apa ya, hubungannya kurang baik dengan mertuanya gitu. Jadi tapi itu nggak semuanya, ada juga mertua yang baik gitu, ada juga aku punya teman juga mertuanya baik banget dengan dia. Jadi semua itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya kan? ya. Gitu. Aku juga dulu kan pacaran sama orang Jawa juga. Dan mertuanya baik sekali. Setiap kali aku datangi rumahnya dikasih nasi padang. Kalau aku bilang aku suka nasi padang, selalu dikasih nasi padang. Ada nggak kayak komen-komen seperti, waduh dapat dari mana itu? Oh, iya. Ganteng sekali. Atau ada yang misalnya godain suaminya gitu, gatel. Dari keluarga besar ya, awalnya keluarga besar itu ya pastinya mereka bingung juga pertama komunikasinya, oh gimana, tapi pas tahu suamiku bisa bahasa Indonesia ya mereka mulai komunikasi segala macam gitu. Kalau untuk pastilah ada yang bilang, oh suaminya ganteng ya, ada aja lah cewek-cewek yang mencoba untuk Gatel ya kan? gitu. Karena aku percaya banget sama suamiku, dia sangat setia sama aku gitu. Jadi dia pernah bilang sama aku, mau banyak cewek dekatin aku, jangan fokus dengan itu, tapi fokus dengan aku. Sayang kamu, aku sama kamu. Mau sama bule karena kamu mau uangnya. Kamu mau sama bule karena kamu mau enaknya aja gitu kan. Kamu nggak mau kerja keras. Tapi enggak. Aku dengan suamiku, kita ketemu, kita akhirnya membangun sebuah bisnis, kita equal. Bukan karena aku dengan dia karena dia sudah kaya raya. Kita semua bareng-bareng, kita sama-sama, kita memulai bisnis bersama, kita berpikir, berdiskusi, kita mau membangun bisnis apa. Perbedaan antara cowok lokal sama cowok bule itu, misalnya cowok lokal lebih cemburuan, posesif gitu. Kalau cowok bule kayak gimana? Pengalaman pribadi aku yang sebelumnya ya itu lumayan posesif, yang orang Indonesia. Sekarang suamiku ini dia enggak ya. Biasanya dia. bule kayaknya enggak begitu ya. Iya. Dia kasih aku kebebasan, kamu mau pergi sama temen kamu, karena dia percaya, dia bilang karena aku percaya, I trust you, dia bilang aku percaya sama kamu, jadi kamu bisa pergi dengan siapa aja, kemana aja gitu, meskipun dia nanti akan cek gitu kan di mana, bagaimana gitu, tapi nggak yang posesif gitu. Kita pun juga harus jaga kepercayaannya dia ya. Betul. Gitu. Dengan dia kasih kepercayaan, kita pun harus jaga gitu. Jadi membuat aku semakin lengket cinta sama dia. Itu juga sama anaknya sih. Kalau misalnya anaknya bisa semuanya dilakukan,
itu pasti anaknya kayak nggak pengen lakukan gitu. Tapi kalau misalnya oh ini nggak boleh, Iya. Ujung-ujungnya Malah dilakukan gitu. benar. Iya. Kalau dikasih kebebasan malah oh aku dipercaya ya, kita jadi lebih apa ya, lebih Santuy gitu ya. lebih santuy gitu. Ada nggak kepikiran buat pindah ke Belarus? Menarik pertanyaannya. Untuk saat ini karena kita ada bisnis di sini, khususnya di Jakarta, itu sebabnya kita tinggal di Jakarta. Mungkin nanti ya, mungkin maksudnya kalau kita sudah mungkin sudah tua atau mungkin kita akan ke sana. Tapi suamiku itu cinta banget sama Indonesia. Jadi kita ke Belarus itu biasanya untuk liburan aja. Tapi Wida nggak ada sambal dia di situ. Itu dia. Indomie, Oh my God. Indomie tidak ada, sambalnya tidak ada. Bener. Gimana dong? Waktu aku di sana ya, salah satu culture shock nih. Pas sampai di sana, itu adanya cuma roti, sosis, salad, and aku bingung. Oke, ini makan apa ya gitu kan. Kakaknya suamiku saat itu bilang, dia tahu aku orang Indonesia, dia bilang, oh kamu mau sambal sesuatu yang pedas gitu kan. Dia pergi ke supermarket, dia beli seperti cabai gitu kan, sebenarnya itu jalapeno. Dia coba kamu makan, aku makan enggak pedas. Tahu dia apalagi, dia pergi lagi ke supermarket, dia beli lagi yang lebih pedas, tetap nggak pedas. Dan dia Jangan pernah tersaing sama lidah orang Indonesia, tidak pernah. Orang Korea nggak bisa, orang Jepang nggak bisa, orang Indonesia itu nomor satu guys kalau soal pedasnya. Aku kalau ke sana tahu aku bawa apa? Indomie selalu nomor satu koper bisa lah semuanya Indomie sama bumbu racik. Tapi jujur, makanan Indonesia apa makanan Belarus lebih suka? Aduh, maaf ya suamiku. Indonesia food lebih enak. Iya sih, tapi aku jujur ya, makanan Jerman tuh Gitu. juga nggak enak. Jadi makanan Indonesia tuh Iya. mau dari orang bule ngomong ini atau orang Indonesia, makanan Indonesia. Karena gini, makanan Indonesia itu berbumbu gitu. Kalau makanannya orang luar itu, khususnya Western ya, itu kan biasanya bumbunya garam, pepper, udah gitu kan. Ada sifat gitu, makanannya nggak bersifat gitu, nggak menarik, Entah ya. nggak ada jiwanya gitu. Kalau dengan suamiku ya gitu, pekerjaan rumah seperti kayak cuci piring, kayak masak, itu kita sama-sama gitu. Bareng. Iya, kita tuh sering masak bareng gitu. Nanti kalau misal aku lagi capek, bahkan dia bilang udah nggak usah masak, kita makan di luar aja. Kalaupun nanti misal habis masak, sama-sama saya masak, nanti dia yang cuci piringnya segala macam. Jadi buat dia itu hal yang wajar gitu ya, kalau pekerjaan rumah itu dikerjakan sama-sama gitu. Mungkin untuk cowok-cowok Indonesia mungkin sebagian nggak semua cowok Indonesia, aku bilang buat mereka pekerjaan rumah itu ya dilakukan perempuan. Dengan suamiku, pengalaman pribadiku, dia tidak seperti itu. Buat dia ya kita lakukan sama-sama. Tapi kalau suaminya sudah dapat KTP belum? Belum, sebentar lagi. Belum. Sama seperti kamu. Iya. Tapi sudah bisa Pancasila. Aku pernah ngajarin. Pernah ngajarin. Itu agak susah buat dia gitu kan, apalagi yang sila keempat itu kan panjang. Iya. Yang keempat apa tuh? Kerakyatan Kerakyatan. yang dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, Aduh. applause. Sekarang KTP saya mana? Apa tuh saat dimana kamu pikir tuh, aduh ini harus, kenapa ya aku tiap kalimat bilang aduh. Apa saatnya waktu kamu pikir ini harus menjadi suami aku? Aku secara pribadi, karena aku sudah mempunyai anak dari pernikahan aku sebelumnya, jadi buat aku kalau dia mau serius dengan aku, bukan hanya menerima aku, tapi harus bisa menerima anakku juga, harus bisa menerima satu package gitu. Beli satu gratis satu. Itu aku melihat keseriusan dia itu bukan dari kata-kata, tapi dari action. Pagi dia datang ke rumah, dia jemput anakku, dia antar sekolah anakku, itu setiap hari.
itu bukan sesuatu yang mudah karena aku tahu dia bukan orang yang bisa bangun pagi gitu ya. Oh my, Masya Iya. Allah, bagus banget. Iya, makanya dia datang ke rumah sekitar jam 6 pagi. Dia sudah sampai rumah. Berarti bangunnya jam 5. Itu dia jemput anakku, dia antar ke sekolah, dia kembali lagi karena saat itu aku masih bekerja di salah satu perusahaan. Habis antar anakku ke sekolah, dia kembali lagi ke rumah, jemput aku, antar aku ke kantor. Oh, Iya, habis itu dia baru kembali pulang ke rumahnya untuk persiapan dia kerja. Iya. effortnya yang hitung Jadi ya. effortnya dia itu, dari situlah aku melihat, oh my gosh, dari situlah aku melihat Ini dia tuh. ini dia dari action Apa tuh culture shock dia pas datang di ke Indonesia. Terkejutnya dengan cuaca, dengan orang-orangnya ramah gitu kan, banyak senyum Ya, gitu kan. orang Indonesia kan nomor 1 Iya, senyum. dan senyum. makanannya gitu. Mumpung aku ngomong soal senyum-senyum, orang Indonesia senyum. Jadi kan selama ini dibilang, oh orang Indonesia ramah, murah senyum gitu kan, ke siapa aja senyum. Aku dulu berpikir seperti ini. Itu kan sesuatu hal yang wajar, yang natural. Kemanusiaan Iya. gitu ya. Tapi setelah aku traveling sama suamiku ke beberapa negara, aku baru menyadari loh, iya loh, ternyata bener loh, orang Indonesia itu beneran ramah. Dari service-nya, dari orang-orangnya itu bener-bener loh, beda banget. Sorry to say, mereka nggak ramah gitu ya, mereka nggak mau senyum. Jadi memang beda banget dengan orang Indonesia. Aku di Jerman, tahu nggak, ada satu cerita lucu. Aku tahun kemarin balik lagi ke Jerman, terus aku kayak pengen buat video buat orang-orang Indonesia biar mereka bisa lihat kayak suasana di Jerman. Oke. Terus aku lihat tuh banyak anjing di situ. Aku pengen tuh bilang, oh aku ketemu asu di Jerman gitu. Terus aku tanya tuh sama orang Jerman, boleh nggak aku membuat video sama asu kamu? Terus malah diteriakin, malah dibilang nggak boleh gitu. Terus aku kayak, oh ya maaf banget gitu. Sampai aku masuk ke toko, aku pengen buat video dari perbedaan harga antara di Indonesia dan Jerman. Pengen tunjukin, aku nggak videoin satu muka pun, karena di Jerman nggak boleh videoin muka. Okay. Nanti dapat kendala gitu. Terus aku videoin, tiba-tiba karyawannya, nggak boleh kamu videoin di sini. Wow. Aku tanya sama dia, kenapa di sini nggak boleh videoin? Karena kan nggak ada satu muka pun. Aku malah nggak ngomong gitu. Okay. Gak boleh aja, itu enggak, kalian tuh orang sok-sokan bikin konten gitu. Jadi kan marah banget. Kenapa orang Jerman tolong menjawab ini, kenapa kalian selalu marah dan gak happy gitu. Indonesia dibilang orang yang ramah, benar. Dibandingkan dengan bahkan negara-negara tetangga, aku mengakui Indonesia tuh Iya. ramah Korea banget. aja aku pernah ke Korea, aduh Iya, beda banget rasanya. Aku juga sebenarnya kadang-kadang suka bermimpi punya darah sedikit Indonesia, karena pengennya rambutnya tebal sih, karena di Kelapa nggak ada hampir rambut gitu. Suaminya sudah pernah naik angkot. Naik angkot. Nah, dulu itu di Jakarta itu ada yang namanya Metro Mini. Oh, Metro Mini. Iya, bus. Dia pernah naik Metro Mini, dia pernah coba KRL. Dia pernah. Jadi dia ini, suamiku ini bukan tipikal yang aku nggak mau makan di warteg, aku nggak mau naik bus. Enggak, dia tipikal yang sambil dengar dungdat enggak? Lagu dungdat. oh, dia suka loh. Kayak naik angkot terus dengar lagu dungdat gitu, joget gitu. Tau nggak dia itu playlist dia ya, kalau cek tau nggak playlistnya dia apa? Itu lagu-lagunya Ndarboy. Mungkin orang teman-teman di sini tahu Ndarboy, terus siapa, NDX, lagu-lagu Jawa yang koplo itu. Ada nggak? Rungkat. Oh, ada satu waktu gini, kamu sudah dia manggil aku Ma gitu ya. Kamu sudah lihat belum ada satu lagunya lagu baru, lagu Jawa loh. Aku kan orang Jawa, harusnya aku dong yang lebih tahu ya. Dia yang tahu lebih dulu loh. Ya ampun. Dia yang tahu lebih dulu, dan
kenapa kamu bisa tahu? Karena dia follow itu artisnya. Sayang, lihat tuh ada lagu Jawa baru nih. Wes nonton nggak? Tapi sekarang sudah berjalan 3 tahun ya Iya, itu 3 pernikahannya. tahun, iya. Semoga awetnya sampai tua, Amin. sampai masuk surga. Amin. Doain juga ya guys. Hal yang kita belajar dari video ini, jangan pernah patah semangat. Yang kedua, jangan pernah tidak sabar. Kalau kalian tertarik untuk nonton video di mana cewek bule menikah sama cewek Indonesia, nonton video ini guys. Terima kasih sudah bergabung di YouTube channel Bule Barbie. Kalau kalian suka nonton kita berdua dan kalian suka nonton video ini, jangan lupa like dan komen kalau kalian ada niat sekarang untuk menikah sama cowok orang bule. Bye bye. Dadah.